Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia teman-teman. Dan inilah pertemuan dari penantang juara dunia saat ini di Liren, yaitu Gukes menghadapi mantan juara dunia dan juga masih nomor 1 dunia, Magnus Carlsen. Pertemuan ini juga pada event elite yaitu Tata Steel Master teman-teman yang berlangsung pada tahun 2003. Kita akan menyaksikan pada ronde ke-9 pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Gukes Domaraju. Tentunya seperti quotes dari Emanuel Lasker, ketika kamu melihat langkah yang baik, carilah yang lebih baik. Kita langsung ke permainan. Magnus Carlsen putih mengawali langkah dengan pion ke D4, mencoba bermain posisional ke depan, kuda ke F6, C4, I6, kuda ke F3, dan D5 saat ini. Kuda ke C3, gambit menteri ditolak, variasi 3 kuda. Setelah gajah ke B4, bertransformasi menjadi Ragozin defense. Pion menerima pion saat ini, pertukaran, lalu gajah ke F4 langsung juga memantau ke depan, mungkin juga melepaskan ke depan pinan supaya kuda ke depan dapat aktif, mendukung juga teman-teman, yaitu mengancam pion C7. Tentunya setelah ke depan mungkin juga melakukan rokade, melepaskan pinon. Ini adalah rencana panjang. Kuda ke sentral saat ini memanfaatkan bahwa kuda sedang dipin, maka benteng ke C1 menambah support terhadap kuda. Kuda ke D7 berlanjut mensupport juga kuda di masa depan, maka kuda ke D2 melepaskan pinan supaya ini menjadi ancaman teman-teman. Sehingga melihat hal ini, Gukes sudah meraju juga langsung kuda memukul kuda, pion menerima, mengancam juga gajah, gajah mengancam benteng, benteng ke B1, dan kuda ke B6 mengaktifkan diri, mengaktifkan juga gajah ke depan. Tentunya ketika gajah aktif mengancam juga benteng, kuda juga outpost ke depan cukup baik teman-teman. Misalkan juga ke petak A4 mengancam pion C3. Dilanjutkan oleh Magnus Carlsen dengan E3 membuka juga ruang atau petak bagi diagonal gajah, mencegah juga kuda menempati petak penting C4. Gajah ke F5 fokus rencana menekan benteng. Benteng ke B3 mengancam juga gajah. Gajah mundur ke D6 menawarkan pertukaran. Dan gajah ke G3 menawarkan pertukaran tetapi hitam dibuat terlebih dahulu. Di sini rokade teman-teman. Karena apabila diterima misalkan, ini adalah pancingannya walaupun bertumpuk, tetapi kompensasi yang didapatkan oleh putih membuka file H atau file benteng ke depan. Dan tidak diharapkan oleh Gukes, ia rokade mengamankan, maka kuda ke F3, C5 saat ini mendobrak, maka pion menerima pion, gajah menerima, gajah ke D3 saat ini menawarkan juga gajah, mempersiapkan juga ruang untuk rokade dari putih. Dan betul saja, setelah gajah ke sentral dengan harapan diterima supaya pion aktif tempo mengancam kuda, di sini diabaikan dengan rokade fokus rencana. Dan terlihat jelas bahwa kedua pemain sudah mengamankan raja. Menteri ke E7 dilanjutkan Gukes, tentunya semuanya sudah berkembang, benteng sudah terhubung satu sama lain. Menteri ke B1 tentunya selain menekan pion ke depan juga menambah tekanan terhadap gajah. Gajah juga berpindah ke depan menambah tekanan terhadap petak H7. Benteng ke C8, maka benteng ke D1. Benteng ke D8 juga mengambil alih. Gajah ke H4 mengancam menteri, mengancam benteng. Oleh sebab itulah di sini pion melaju di mana menutup, tetapi konsekuensi ke depan membuka juga diagonal ini menjadi potensi serangan bagi putih. Maka gajah ke G3 mundur, gajah juga memukul gajah. Benteng dibuat menerima, di mana juga benteng berada dalam baris ketiga, sedangkan hitam benteng berada dalam baris ke-8. Menteri ke E4 langsung juga mengepin, maka di sini kuda juga mengancam langsung menteri. Menteri ke F5, H4 saat ini langkah inisiatif coba dibangun oleh Magnus Carlsen. Benteng ke E8 berlanjut menekan juga ke depan. Kita bisa bayangkan teman-teman, andaikan ini berpindah ke depan, ini mungkin ke depan dapat melakukan pengorbanan. Oke, karena ini juga berpotensi ke depan sangat-sangat berbahaya tentunya. Benteng ke B5 berlanjut, di mana tempo mengancam gajah, intinya membuka ruang bagi kuda menekan ke depan gajah. Menteri ke K6, lalu gajah juga langsung saat ini outpost teman-teman, mencegah juga ada tekanan ke depan. Ini juga tetap mempertahankan pinan tentunya. Gajah ke F8 mundur, maka benteng ke A5 mengancam juga. Langkah benteng selanjutnya selain membuka ruang bagi kuda, ternyata juga outpost ke A5 untuk menekan pion. A6 menyelamatkan pion, dan E4 teman-teman mendobrak. Intinya seperti ini, supaya ke depan tidak lagi menteri mengancam benteng. Karena apabila terlihat dengan pion melaju meninggalkan kuda, masalahnya menteri juga meninggalkan benteng. Oleh sebab itulah, di sini terlebih dahulu E4, maka kuda ke C4 saat ini mengancam benteng. Benteng langsung juga menerima pion,
kuda juga memukul kuda, pertukaran gajah menerima, dan menteri juga mendapatkan pion sentral. Dan ini juga tentunya masih sebanding teman-teman. Benteng ke-4 langsung juga mengancam menteri. Menteri ke-6 langsung juga kita lihat. Di sini apabila diterima juga mengancam saat ini pion pertukaran. Dan betul saja disepakati Magnus Carlsen simplifikasi. Menteri juga menerima pion A2. H5 saat ini advance ke depan. Maka Menteri ke F7 terlebih dahulu mengancam pion menawarkan endgame. Menteri ke F3 menolak mensupport juga pion. Dan H6 menghentikan pion melaju. Maka benteng ke D7 mengancam menteri. Kita lihat teman-teman, ke depan juga ada potensi ke depan. Oke, ini sedang dipin. Cukup banyak juga ke depan tekanan, mungkin juga ke depan untuk mengancam, membawa juga akses bagi benteng menguasai baris ke-7. Menteri ke-6 saat ini, maka menteri ke-3 fokus rencana teman-teman. Ini yang menjadi ancaman. Sehingga menteri ke F5 saat ini counter attack menekan pion. Oke, ketika dimakan tentunya pion ini dimakan tempo juga mengancam teman-teman. Menteri ke-6 menawarkan juga mensupport pion. Disepakati juga saat ini oleh Gukes. Menteri memukul menteri, pion menerima memang terlihat berbahaya ke depan. Intinya ini akan bermanuver ke depan untuk mengancam, untuk juga menjauhkan gajah terlebih dahulu. Mungkin ke depan tempo mengancam, membawa benteng satu lagi teman-teman, untuk juga mengancam pion. Benteng ke-8 saat ini, counter attack mempersiapkan pion promosi. Benteng ke D4 mencoba mencegah ke depan. F5 saat ini, maka C4 berlanjut juga ke depan melaju counter attack. A5, maka benteng ke D5 menekan pion. Oke teman-teman, A4 promosi ke depan. Gajah ke C3 langsung juga menghalangi ke depan. Mendukung juga teman-teman, kita lihat. Menguasai diagonal. A3, maka benteng saat ini menerima pion. A2, satu petak lagi promosi. Anda pause video ini teman-teman. Apa langkah pamungkas yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Di posisi ini ia mengorbankan benteng menerima gajah supaya juga mengurangi perlindungan terhadap pion dan ini langkah brilian. Karena sebelumnya seperti ini, mungkin juga sederhana. Mengapa bang tidak ditumpuk saja misalkan juga menambah tekanan terhadap pion? Masalahnya ini akan promosi teman-teman. Terpaksa ditukarkan tempo skak. Oke, dan saat ini benteng juga dapat teman-teman. Di mana gajah keunggulan mencegah dan langkah selanjutnya pion akan tumbang. Keunggulan signifikan bagi hitam. Oleh sebab itulah mengapa ini brilian. Ketika hal ini terjadi, maka dibuatlah saat ini raja menerima, maka benteng juga saat ini melakukan skak terlebih dahulu. Raja berpindah dimakan pion skak dan mereka sepakat draw teman-teman. Mengapa draw? Yang jadi pertanyaan, kemana raja melangkah? Apakah ke petak H8 atau ke F8? Tentunya ke F8 ya, ini akan sebanding dan akan terjadi langkah repetition ke depan. Oke, sebelumnya apabila dimainkan misalkan juga saat ini ke petak H8 misalkan, ini blunder teman-teman. Karena dilakukan ini adalah double skak, raja berpindah benteng ke H8 adalah skakmat. Dan juga ketika draw seperti ini langkah repetition sebelumnya, raja ke F8 dilakukan juga saat ini misalkan untuk skak. Masalahnya ini menjadi kesalahan bagi putih karena pion akan promosi tempo skak. Wajib diberikan gajah dan pion ini dapat dihentikan ke depan teman-teman. Oke teman-teman, sehingga unggul satu perwira. Oleh sebab itulah, setelah langkah ini mereka sepakat draw karena pastinya akan dilanjutkan ke F8 dan akan terjadi langkah repetition karena tidak mungkin saat ini raja berpindah benteng untuk melangkah karena putih yang akan kalah. Sedangkan di posisi sebelumnya, apabila juga di dalam posisi ini raja ke H8, maka hitam yang akan kalah. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan terjadi, berikut tingkat akurasinya. Dan kita lihat teman-teman secara seksama bagaimana tingginya keakuratan kedua pemain. Bermain begitu sebanding teman-teman. Akurasi Magnus Carlsen 98,1% dengan satu langkah brilian sebelumnya pengorbanan benteng. Jika tidak akan kalah teman-teman. Dan Gukes sudah meraju juga hal yang sama dengan angka yang sama 98,1%. Demikianlah ulasan catur menarik teman-teman. Kita membahas juga permainan-permainan Gukes sebelum kedepannya akan menghadapi juara dunia Ding Liren dalam memperebutkan kejuaraan dunia tahun 2024. Dan jika suka, jangan ragu pencet like teman-teman yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Rias Indonesia Jaya, terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.